Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer untuk mengakhiri polemik penahanan ijazah di perusahaan milik Chen Huadiana tak membuahkan hasil. Wamenakar Immanuel tak bisa menahan kecewa atas ulah tidak kooperatif Diana selaku owner UD Sentosa Sale. Dalam pertemuan dengan Diana dan manajemen, Wamenakar melihat ada yang janggal dan juga ditutup-tutupi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan harian Surya, yaitu Faik Nuraini. Baik rekan Faik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan para tribunus semuanya, ini kasus yang terus menyita perhatian publik dimanapun terkait dengan hubungan industrial. Sampai-sampai seorang wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer, memberi atensi khusus dengan datang langsung ke lokasi pabrik atau perusahaan yang dipimpin oleh Chen Huadiana, ya, seorang pengusaha perempuan yang semula ini berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan kemudian berbuntut pada urusan hukum dengan melaporkan seorang pemimpin di daerah Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya dilaporkan atas pencemaran nama baik oleh Diana. Nah, Tribunus, momen kemarin itu adalah momen di mana Wakil Menteri Tenaga Kerja yang mengatasnamakan, jadi di atas nama negara harus hadir untuk mencari solusi terbaik atas problematika antara karyawan dengan perusahaan penyedia spare part, underdeals, aneka kendaraan yang dimiliki oleh Diana. Nah, ternyata di luar dugaan, kehadiran seorang wakil menteri pun itu tidak membuat seorang Diana kooperatif. Nah, hal ini bahkan membuat murka seorang wakil menteri. Ya, Immanuel harus mengatakan kata-kata yang memang sudah di luar kendali, sampai karena saking kecewanya, saking sudah murka begitu. Bahkan perusahaan ini sudah disebut biadab karena banyak pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Pertemuan di antara wakil menteri yang saat itu juga didampingi oleh wakil wali kota Surabaya Armuji, bahkan Kapolrestabes juga ikut hadir dalam sidak itu. Nah, memang sejak awal saya melihat sikap kooperatif ini tidak diberikan atau tidak ditunjukkan oleh pihak Diana. Wakil menteri bersama perwakilan negara, pemerintah dalam hal ini adalah Pemkot Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada Kapolrestabes Surabaya, datang ke lokasi itu tidak segera dibukakan pintu. Di pintu utama itu harus menunggu sampai lebih dari 5 menit sebelum akhirnya memang bisa masuk, tapi tidak melalui pintu utama, melalui pintu lorong kecil gitu, sehingga masuk. Nah, dalam pertemuan itulah sebenarnya wakil menteri ingin melihat langsung, ingin mengecek langsung bagaimana keadaan, situasi, dan polemik yang terjadi di UD Sentosa Sale, sebuah usaha begitu, perusahaan yang distributor underdeal kendaraan. Di situ laporan yang muncul atau yang diterima adalah banyak ijazah karyawan yang ditahan oleh pihak Diana. Tercatat ada 30 ijazah karyawan yang saat ini masih tertahan di pabrik. Nah, namun ternyata kedatangan wakil menteri juga tidak diindahkan oleh Diana. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam pun di situ tidak menunjukkan Diana memberi keterangan yang pasti, memberi keterangan yang jelas, bahkan terus dianggap bulat, kemudian tidak segera menjelaskan apa yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi misteri sampai seberapa kuat sehingga seorang Diana, pengusaha perempuan dari Surabaya ini, yang kemarin tidak hanya wakil wali kota, ternyata wakil Menteri Tenaga Kerja pun merasa tidak dihargai.
negara pun tidak dihargai, saya tidak dihargai. Demikian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Nah, setelah pertemuan pun berlangsung, di situ pun tidak mencapai titik terang, bahkan Wakil Menteri Tenaga Kerja sudah gusar atau sudah marah, sudah kesal. Inilah yang di pelanggaran ini yang disebutnya fatal, dan biarlah proses hukum polisi yang akan mendalami atau menyerahkan semua ini kepada proses hukum. Kita terus menunggu bagaimana seorang Diana yang terus membuat drama kepada para pejabat bersama karyawannya yang saat ini ditahan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini. Mungkin kita akan terus ikuti bagaimana perkembangan terkini, perkembangan proses demi proses untuk menguak seorang Diana yang saat ini menahan 30 ijazah karyawannya. Demikian rekan Adi yang bisa saya laporkan untuk para tim semuanya kembali ke studio. Baik, terima kasih Faik atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kami juga melakukan sejumlah wawancara pihak terkait, berikut kami tampilkan. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara nggak dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Dasarnya sebetulnya kehadiran kami semua ke sini adalah ingin memberikan titik terang, ingin memberikan jalan tengah. Jadi kami ingin melindungi industri, ingin melindungi perusahaan agar bisa tetap jalan dengan baik. Tapi kita juga ingin melindungi hak dari tenaga kerja kita. Tetapi memang pada proses kunjungan kita hari ini dari pihak pemilik perusahaan, dari UD Sentul. Upaya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer untuk mengakhiri polemik penahanan ijazah di perusahaan milik Chen Huadiana tak membuahkan hasil. Wamenakar Immanuel tak bisa menahan kecewa atas ulah tidak kooperatif Diana selaku owner UD Sentosa Sale. Dalam pertemuan dengan Diana dan manajemen, Wamenakar melihat ada yang janggal dan juga ditutup-tutupi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan harian Surya, yaitu Faik Nuraini. Baik rekan Faik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan para tribun semuanya, ini kasus yang terus menyita perhatian publik dimanapun terkait dengan hubungan industrial. Sampai-sampai seorang Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer memberi atensi khusus dengan datang langsung ke lokasi pabrik atau perusahaan yang dipimpin oleh Chen Huadiana, ya seorang pengusaha perempuan yang semula ini berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan kemudian berbuntut pada urusan hukum dengan melaporkan seorang pemimpin di daerah Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya dilaporkan atas pencemaran nama baik oleh Diana. Nah, Tribuners, momen kemarin itu adalah momen di mana Wakil Menteri Tenaga Kerja yang mengatasnamakan, jadi di atas nama negara harus hadir untuk mencari solusi terbaik atas problematika antara karyawan dengan perusahaan penyedia spare part, under deals, aneka kendaraan yang dimiliki oleh Diana. Nah, ternyata di luar dugaan, kehadiran seorang wakil menteri pun itu tidak membuat seorang Diana kooperatif. Nah, hal ini bahkan membuat murka seorang wakil menteri. Ya, Immanuel harus mengatakan kata-kata yang memang sudah di luar kendali, sampai karena saking kecewanya, saking sudah murka begitu. Bahkan perusahaan ini sudah disebut biadab karena banyak pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Pertemuan di antara wakil menteri yang saat itu juga didampingi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, bahkan Kapolrestabes juga ikut hadir dalam
sidak itu. Nah, memang sejak awal saya melihat sikap kooperatif ini tidak diberikan atau tidak ditunjukkan oleh pihak Diana. Wakil Menteri bersama perwakilan negara, pemerintah dalam hal ini adalah Pemkot, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada Kapolrestabes Surabaya, datang ke lokasi itu tidak segera dibukakan pintu. Di pintu utama itu harus menunggu sampai lebih dari 5 menit sebelum akhirnya memang bisa masuk, tapi tidak melalui pintu utama, melalui pintu lorong kecil gitu, sehingga masuk. Nah, dalam pertemuan itulah sebenarnya Wakil Menteri ingin melihat langsung, ingin mengecek langsung bagaimana keadaan, situasi, dan polemik yang terjadi di UD Sentosasil, sebuah usaha begitu, perusahaan yang distributor onderdil kendaraan. Di situ laporan yang muncul atau yang diterima adalah banyak ijazah karyawan yang ditahan oleh pihak Diana. Tercatat ada 30 ijazah karyawan yang saat ini masih tertahan di pabrik. Nah, namun ternyata kedatangan Wakil Menteri juga tidak diindahkan oleh Diana. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam pun di situ tidak menunjukkan Diana memberi keterangan yang pasti, memberi keterangan yang jelas, bahkan terus dianggap bulat, kemudian tidak segera menjelaskan apa yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi misteri sampai seberapa kuat sehingga seorang Diana, pengusaha perempuan dari Surabaya ini, yang kemarin tidak hanya wakil wali kota, ternyata wakil Menteri Tenaga Kerja pun merasa tidak dihargai. Negara pun tidak dihargai, saya tidak dihargai. Demikian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Nah, setelah pertemuan pun berlangsung, di situ pun tidak mencapai titik terang. Bahkan Wakil Menteri Tenaga Kerja sudah gusar atau sudah marah, sudah kesal. Inilah yang di pelanggaran ini yang disebutnya fatal, dan biarlah proses hukum polisi yang akan mendalami atau menyerahkan semua ini kepada proses hukum. Kita terus menunggu bagaimana seorang Diana yang terus membuat drama kepada para pejabat bersama karyawannya yang saat ini ditahan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini. Mungkin kita akan terus ikuti bagaimana perkembangan terkini, perkembangan proses demi proses untuk menguak seorang Diana yang saat ini menahan 30 ijazah karyawannya. Demikian rekan Adi yang bisa saya laporkan untuk para tim semuanya kembali ke studio. Baik, terima kasih Faik atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kami juga melakukan sejumlah wawancara pihak terkait, berikut kami tampilkan. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Pada dasarnya sebetulnya kehadiran kami semua ke sini adalah ingin memberikan titik terang, ingin memberikan jalan tengah. Jadi kami ingin melindungi industri, ingin melindungi perusahaan agar bisa tetap jalan dengan baik. Tapi kita juga ingin melindungi hak dari tenaga kerja kita. Tetapi memang pada proses kunjungan kita hari ini dari pihak pemilik perusahaan dari UD Sentosasil. Upaya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer untuk mengakhiri polemik penahanan ijazah di perusahaan milik Chen Huadiana tak membuahkan hasil. Wamenaker Immanuel tak bisa menahan kecewa atas ulah tidak kooperatif Diana selaku owner UD Sentosasil.
Dalam pertemuan dengan Diana dan manajemen, Wamenaker melihat ada yang janggal dan juga ditutup-tutupi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan harian Surya, yaitu Faik Nuraini. Baik rekan Faik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan para tribun semuanya, ini kasus yang terus menyita perhatian publik dimanapun terkait dengan hubungan industrial. Sampai-sampai seorang wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer, memberi atensi khusus dengan datang langsung ke lokasi pabrik atau perusahaan yang dipimpin oleh Jan Wadiana, ya, seorang pengusaha perempuan yang semula ini berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan kemudian berbuntut pada urusan hukum dengan melaporkan seorang pemimpin di daerah Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya dilaporkan atas pencemaran nama baik oleh Diana. Nah, Tribuners, momen kemarin itu adalah momen di mana Wakil Menteri Tenaga Kerja yang mengatasnamakan, jadi di atas nama negara, harus hadir untuk mencari solusi terbaik atas problematika antara karyawan dengan perusahaan penyedia spare part, underdeals, aneka kendaraan yang dimiliki oleh Diana. Nah, ternyata di luar dugaan, kehadiran seorang wakil menteri pun itu tidak membuat seorang Diana kooperatif. Nah, hal ini bahkan membuat murka seorang wakil menteri. Ya, Emmanuel harus mengatakan kata-kata yang memang sudah di luar kendali, sampai karena saking kecewanya, saking sudah murka begitu. Bahkan perusahaan ini sudah disebut biadab karena banyak pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Pertemuan di antara wakil menteri yang saat itu juga didampingi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, bahkan Kapolrestabes juga ikut hadir dalam sidak itu. Nah, memang sejak awal saya melihat sikap kooperatif ini tidak diberikan atau tidak ditunjukkan oleh pihak Diana. Wakil Menteri bersama perwakilan negara, pemerintah dalam hal ini adalah Pemkot Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada Kapolrestabes Surabaya, datang ke lokasi itu tidak segera dibukakan pintu. Di pintu utama itu harus menunggu sampai lebih dari 5 menit sebelum akhirnya memang bisa masuk, tapi tidak melalui pintu utama, melalui pintu lorong kecil gitu, sehingga masuk. Nah, dalam pertemuan itulah sebenarnya Wakil Menteri ingin melihat langsung, ingin mengecek langsung bagaimana keadaan, situasi, dan polemik yang terjadi di UD Sentosasil, sebuah usaha begitu, perusahaan yang distributor underdeal kendaraan. Di situ laporan yang muncul atau yang diterima adalah banyak ijazah karyawan yang ditahan oleh pihak Diana. Tercatat ada 30 ijazah karyawan yang saat ini masih tertahan di pabrik. Nah, namun ternyata kedatangan wakil menteri juga tidak diindahkan oleh Diana. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam pun di situ tidak menunjukkan Diana memberi keterangan yang pasti, memberi keterangan yang jelas, bahkan terus dianggap bulat, kemudian tidak segera menjelaskan apa yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi misteri sampai seberapa kuat sehingga seorang Diana, pengusaha perempuan dari Surabaya ini, yang kemarin tidak hanya wakil wali kota, ternyata wakil Menteri Tenaga Kerja pun merasa tidak dihargai. Negara pun tidak dihargai, saya tidak dihargai. Demikian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Nah, setelah pertemuan pun berlangsung, di situ pun tidak mencapai titik terang
bahkan Wakil Menteri Tenaga Kerja sudah gusar atau sudah marah, sudah kesal. Inilah yang di pelanggaran ini yang disebutnya fatal, dan biarlah proses hukum polisi yang akan mendalami atau menyerahkan semua ini kepada proses hukum. Kita terus menunggu bagaimana seorang Diana yang terus membuat drama kepada para pejabat bersama karyawannya yang saat ini ditahan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini. Mungkin kita akan terus ikuti bagaimana perkembangan terkini, perkembangan proses demi proses untuk menguak seorang Diana yang saat ini menahan 30 ijazah karyawannya. Demikian rekan Ari yang bisa saya laporkan untuk para tim semuanya kembali ke studio. Baik, terima kasih Faik atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kami juga melakukan sejumlah wawancara pihak terkait, berikut kami tampilkan. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara tidak dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Dasarnya sebetulnya kehadiran kami semua ke sini adalah ingin memberikan titik terang, ingin memberikan jalan tengah. Jadi kami ingin melindungi industri, ingin melindungi perusahaan agar bisa tetap jalan dengan baik. Tapi kita juga ingin melindungi hak dari tenaga kerja kita. Tetapi memang pada proses kunjungan kita hari ini dari pihak pemilik perusahaan, dari UD Sentul. Upaya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer untuk mengakhiri polemik penahanan ijazah di perusahaan milik Chen Huadiana tak membuahkan hasil. Wamenakar Immanuel tak bisa menahan kecewa atas ulah tidak kooperatif Diana selaku owner UD Sentosa Sale. Dalam pertemuan dengan Diana dan manajemen, Wamenakar melihat ada yang janggal dan juga ditutup-tutupi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan harian Surya, yaitu Faik Nuraini. Baik, rekan Faik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan para tribuners semuanya, ini kasus yang terus menyita perhatian publik dimanapun terkait dengan hubungan industrial. Sampai-sampai seorang Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer memberi atensi khusus dengan datang langsung ke lokasi pabrik atau perusahaan yang dipimpin oleh Chen Huadiana, ya seorang pengusaha perempuan yang semula ini berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan kemudian berbuntut pada urusan hukum dengan melaporkan seorang pemimpin di daerah Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya dilaporkan atas pencemaran nama baik oleh Diana. Nah, Tribuners, momen kemarin itu adalah momen di mana Wakil Menteri Tenaga Kerja yang mengatasnamakan, jadi di atas nama negara harus hadir untuk mencari solusi terbaik atas problematika antara karyawan dengan perusahaan penyedia spare part, underdeals, aneka kendaraan yang dimiliki oleh Diana. Nah, ternyata di luar dugaan, kehadiran seorang wakil menteri pun itu tidak membuat seorang Diana kooperatif. Nah, hal ini bahkan membuat murka seorang wakil menteri. Ya, Immanuel harus mengatakan kata-kata yang memang sudah di luar kendali, sampai karena saking kecewanya, saking sudah murka begitu. Bahkan perusahaan ini sudah disebut biadab karena banyak pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Pertemuan di antara wakil menteri yang saat itu juga didampingi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, bahkan Kapolrestabes juga ikut hadir dalam sidak itu. Nah, memang sejak awal saya melihat sikap kooperatif ini tidak diberikan atau tidak ditunjukkan oleh pihak Diana.
Wakil Menteri bersama perwakilan negara, pemerintah dalam hal ini adalah Pemkot Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada Kapolrestabes Surabaya, datang ke lokasi itu tidak segera dibukakan pintu. Di pintu utama itu harus menunggu sampai lebih dari 5 menit sebelum akhirnya memang bisa masuk, tapi tidak melalui pintu utama, melalui pintu lorong kecil gitu, sehingga masuk. Nah, dalam pertemuan itulah sebenarnya Wakil Menteri ingin melihat langsung, ingin mengecek langsung bagaimana keadaan, situasi, dan polemik yang terjadi di UD Sentosasil, sebuah usaha begitu, perusahaan yang distributor onderdil kendaraan. Di situ laporan yang muncul atau yang diterima adalah banyak ijazah karyawan yang ditahan oleh pihak Diana. Tercatat ada 30 ijazah karyawan yang saat ini masih tertahan di pabrik. Nah, namun ternyata kedatangan Wakil Menteri juga tidak diindahkan oleh Diana. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam pun di situ tidak menunjukkan Diana memberi keterangan yang pasti, memberi keterangan yang jelas, bahkan terus dianggap bulat, kemudian tidak segera menjelaskan apa yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi misteri sampai seberapa kuat sehingga seorang Diana, pengusaha perempuan dari Surabaya ini, yang kemarin tidak hanya wakil wali kota, ternyata wakil Menteri Tenaga Kerja pun merasa tidak dihargai. Negara pun tidak dihargai, saya tidak dihargai. Demikian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Nah, setelah pertemuan pun berlangsung, di situ pun tidak mencapai titik terang. Bahkan Wakil Menteri Tenaga Kerja sudah gusar atau sudah marah, sudah kesal. Inilah yang di pelanggaran ini yang disebutnya fatal, dan biarlah proses hukum polisi yang akan mendalami atau menyerahkan semua ini kepada proses hukum. Kita terus menunggu bagaimana seorang Diana yang terus membuat drama kepada para pejabat bersama karyawannya yang saat ini ditahan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini. Mungkin kita akan terus ikuti bagaimana perkembangan terkini, perkembangan proses demi proses untuk menguak seorang Diana yang saat ini menahan 30 ijazah karyawannya. Demikian rekan Adi yang bisa saya laporkan untuk para tim semuanya kembali ke studio. Baik, terima kasih Faik atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kami juga melakukan sejumlah wawancara pihak terkait, berikut kami tampilkan. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara nggak dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Dasarnya sebetulnya kehadiran kami semua ke sini adalah ingin memberikan titik terang, ingin memberikan jalan tengah. Jadi kami ingin melindungi industri, ingin melindungi perusahaan agar bisa tetap jalan dengan baik. Tapi kita juga ingin melindungi hak dari tenaga kerja kita. Tetapi memang pada proses kunjungan kita hari ini dari pihak pemilik perusahaan dari UD Sentosasil. Upaya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer untuk mengakhiri polemik penahanan ijazah di perusahaan milik Chen Huadiana tak membuahkan hasil. Wamenakar Immanuel tak bisa menahan kecewa atas ulah tidak kooperatif Diana selaku owner UD Sentosasil. Dalam pertemuan dengan Diana dan manajemen, Wamenakar melihat ada yang janggal dan juga ditutup-tutupi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan harian Surya, yaitu Faik Nuraini. Baik rekan Faik, silakan untuk laporan selengkapnya.
Baik rekan Arin dan para tribuners semuanya, ini kasus yang terus menyita perhatian publik dimanapun terkait dengan hubungan industrial. Sampai-sampai seorang wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer, memberi atensi khusus dengan datang langsung ke lokasi pabrik atau perusahaan yang dipimpin oleh Jan Wadiana, ya, seorang pengusaha perempuan yang semula ini berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan kemudian berbuntut pada urusan hukum dengan melaporkan seorang pemimpin di daerah Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya dilaporkan atas pencemaran nama baik oleh Diana. Nah, Tribuners, momen kemarin itu adalah momen di mana Wakil Menteri Tenaga Kerja yang mengatasnamakan, jadi di atas nama negara harus hadir untuk mencari solusi terbaik atas problematika antara karyawan dengan perusahaan penyedia spare part, underdeals, aneka kendaraan yang dimiliki oleh Diana. Nah, ternyata di luar dugaan, kehadiran seorang wakil menteri pun itu tidak membuat seorang Diana kooperatif. Nah, hal ini bahkan membuat murka seorang wakil menteri. Ya, Emmanuel harus mengatakan kata-kata yang memang sudah di luar kendali, sampai karena saking kecewanya, saking sudah murka begitu. Bahkan perusahaan ini sudah disebut biadab karena banyak pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Pertemuan di antara wakil menteri yang saat itu juga didampingi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, bahkan Kapolrestabes juga ikut hadir dalam sidak itu. Nah, memang sejak awal saya melihat sikap kooperatif ini tidak diberikan atau tidak ditunjukkan oleh pihak Diana. Wakil Menteri bersama perwakilan negara, pemerintah dalam hal ini adalah Pemkot Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada Kapolrestabes Surabaya, datang ke lokasi itu tidak segera dibukakan pintu. Di pintu utama itu harus menunggu sampai lebih dari 5 menit sebelum akhirnya memang bisa masuk, tapi tidak melalui pintu utama, melalui pintu lorong kecil gitu, sehingga masuk. Nah, dalam pertemuan itulah sebenarnya Wakil Menteri ingin melihat langsung, ingin mengecek langsung bagaimana keadaan, situasi, dan polemik yang terjadi di UD Sentosasil, sebuah usaha begitu, perusahaan yang distributor underdeal kendaraan. Di situ laporan yang muncul atau yang diterima adalah banyak ijazah karyawan yang ditahan oleh pihak Diana. Tercatat ada 30 ijazah karyawan yang saat ini masih tertahan di pabrik. Nah, namun ternyata kedatangan wakil menteri juga tidak diindahkan oleh Diana. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam pun di situ tidak menunjukkan Diana memberi keterangan yang pasti, memberi keterangan yang jelas, bahkan terus dianggap bulat, kemudian tidak segera menjelaskan apa yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi misteri sampai seberapa kuat sehingga seorang Diana, pengusaha perempuan dari Surabaya ini, yang kemarin tidak hanya wakil wali kota, ternyata wakil Menteri Tenaga Kerja pun merasa tidak dihargai. Negara pun tidak dihargai, saya tidak dihargai. Demikian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Nah, setelah pertemuan pun berlangsung, di situ pun tidak mencapai titik terang. Bahkan Wakil Menteri Tenaga Kerja sudah gusar atau sudah marah, sudah kesal. Inilah yang di pelanggaran ini yang disebutnya fatal, dan biarlah proses hukum
polisi yang akan mendalami atau menyerahkan semua ini kepada proses hukum. Kita terus menunggu bagaimana seorang Diana yang terus membuat drama kepada para pejabat bersama karyawannya yang saat ini ditahan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini. Mungkin kita akan terus ikuti bagaimana perkembangan terkini, perkembangan proses demi proses untuk menguak seorang Diana yang saat ini menahan 30 ijazah karyawannya. Demikian rekan Adi yang bisa saya laporkan untuk para tim semuanya kembali ke studio. Baik, terima kasih Faik atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kami juga melakukan sejumlah wawancara pihak terkait, berikut kami tampilkan. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Dasarnya sebetulnya kehadiran kami semua ke sini adalah ingin memberikan titik terang, ingin memberikan jalan tengah. Jadi kami ingin melindungi industri, ingin melindungi perusahaan agar bisa tetap jalan dengan baik. Tapi kita juga ingin melindungi hak dari tenaga kerja kita. Tetapi memang pada proses kunjungan kita hari ini dari pihak pemilik perusahaan, dari UD Sentul. Upaya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer untuk mengakhiri polemik penahanan ijazah di perusahaan milik Chen Huadiana tak membuahkan hasil. Wamenakar Immanuel tak bisa menahan kecewa atas ulah tidak kooperatif Diana selaku owner UD Sentosa Sale. Dalam pertemuan dengan Diana dan manajemen, Wamenakar melihat ada yang janggal dan juga ditutup-tutupi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan harian Surya, yaitu Faik Nuraini. Baik rekan Faik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan para tribun semuanya, ini kasus yang terus menyita perhatian publik dimanapun terkait dengan hubungan industrial. Sampai-sampai seorang wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer memberi atensi khusus dengan datang langsung ke lokasi pabrik atau perusahaan yang dipimpin oleh Chen Huadiana, ya seorang pengusaha perempuan yang semula ini berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan kemudian berbuntut pada urusan hukum dengan melaporkan seorang pemimpin di daerah Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya dilaporkan atas pencemaran nama baik oleh Diana. Nah, Tribuners, momen kemarin itu adalah momen di mana Wakil Menteri Tenaga Kerja yang mengatasnamakan, jadi di atas nama negara harus hadir untuk mencari solusi terbaik atas problematika antara karyawan dengan perusahaan penyedia spare part, deals aneka kendaraan yang dimiliki oleh Diana. Nah, ternyata di luar dugaan, kehadiran seorang wakil menteri pun itu tidak membuat seorang Diana kooperatif. Nah, hal ini bahkan membuat murka seorang wakil menteri. Ya, Immanuel harus mengatakan kata-kata yang memang sudah di luar kendali, sampai karena saking kecewanya, saking sudah murka begitu. Bahkan perusahaan ini sudah disebut biadab karena banyak pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Pertemuan di antara wakil menteri yang saat itu juga didampingi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, bahkan Kapolrestabes juga ikut hadir dalam sidak itu. Nah, memang sejak awal saya melihat sikap kooperatif ini tidak diberikan atau tidak ditunjukkan oleh pihak Diana. Wakil Menteri bersama perwakilan negara, pemerintah dalam hal ini adalah Pemkot Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada Kapolrestabes Surabaya, datang ke lokasi itu tidak segera dibukakan pintu.
di pintu utama itu harus menunggu sampai lebih dari 5 menit sebelum akhirnya memang bisa masuk, tapi tidak melalui pintu utama, melalui pintu lorong kecil gitu, sehingga masuk. Nah, dalam pertemuan itulah sebenarnya Wakil Menteri ingin melihat langsung, ingin mengecek langsung bagaimana keadaan, situasi, dan polemik yang terjadi di UD Sentosasil, sebuah usaha begitu, perusahaan yang distributor onderdil kendaraan. Di situ laporan yang muncul atau yang diterima adalah banyak ijazah karyawan yang ditahan oleh pihak Diana. Tercatat ada 30 ijazah karyawan yang saat ini masih tertahan di pabrik. Nah, namun ternyata kedatangan Wakil Menteri juga tidak diindahkan oleh Diana. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam pun di situ tidak menunjukkan Diana memberi keterangan yang pasti, memberi keterangan yang jelas, bahkan terus dianggap bulat, kemudian tidak segera menjelaskan apa yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi misteri sampai seberapa kuat sehingga seorang Diana, pengusaha perempuan dari Surabaya ini, yang kemarin tidak hanya wakil wali kota, ternyata wakil Menteri Tenaga Kerja pun merasa tidak dihargai. Negara pun tidak dihargai, saya tidak dihargai. Demikian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Nah, setelah pertemuan pun berlangsung, di situ pun tidak mencapai titik terang. Bahkan Wakil Menteri Tenaga Kerja sudah gusar atau sudah marah, sudah kesal. Inilah yang di pelanggaran ini yang disebutnya fatal, dan biarlah proses hukum polisi yang akan mendalami atau menyerahkan semua ini kepada proses hukum. Kita terus menunggu bagaimana seorang Diana yang terus membuat drama kepada para pejabat bersama karyawannya yang saat ini ditahan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini. Mungkin kita akan terus ikuti bagaimana perkembangan terkini, perkembangan proses demi proses untuk menguak seorang Diana yang saat ini menahan 30 ijazah karyawannya. Demikian rekan Adi yang bisa saya laporkan untuk para tim semuanya kembali ke studio. Baik, terima kasih Faik atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kami juga melakukan sejumlah wawancara pihak terkait, berikut kami tampilkan. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja, itu pelanggaran hukum. Dasarnya sebetulnya kehadiran kami semua ke sini adalah ingin memberikan titik terang, ingin memberikan jalan tengah. Jadi kami ingin melindungi industri, ingin melindungi perusahaan agar bisa tetap jalan dengan baik, tapi kita juga ingin melindungi hak dari tenaga kerja kita. Tetapi memang pada proses kunjungan kita hari ini dari pihak pemilik perusahaan, dari UD Sentosasil. Upaya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer untuk mengakhiri polemik penahanan ijazah di perusahaan milik Chen Huadiana tak membuahkan hasil. Wamenakar Immanuel tak bisa menahan kecewa atas ulah tidak kooperatif Diana selaku owner UD Sentosasil. Dalam pertemuan dengan Diana dan manajemen, Wamenakar melihat ada yang janggal dan juga ditutup-tutupi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan harian Surya, yaitu Faik Nuraini. Baik rekan Faik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan para tribun semuanya, ini kasus yang terus menyita perhatian publik dimanapun terkait dengan hubungan industrial. Sampai-sampai seorang Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer memberi atensi khusus dengan datang langsung ke
lokasi pabrik atau perusahaan yang dipimpin oleh Jan Wadiana, ya, seorang pengusaha perempuan yang semula ini berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan kemudian berbuntut pada urusan hukum dengan melaporkan seorang pemimpin di daerah Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya dilaporkan atas pencemaran nama baik oleh Diana. Nah, Tribuners, momen kemarin itu adalah momen di mana Wakil Menteri Tenaga Kerja yang mengatasnamakan, jadi di atas nama negara harus hadir untuk mencari solusi terbaik atas problematika antara karyawan dengan perusahaan penyedia spare part, under deals, aneka kendaraan yang dimiliki oleh Diana. Nah, ternyata di luar dugaan, kehadiran seorang wakil menteri pun itu tidak membuat seorang Diana kooperatif. Nah, hal ini bahkan membuat murka seorang wakil menteri. Ya, Emmanuel harus mengatakan kata-kata yang memang sudah di luar kendali, sampai karena saking kecewanya, saking sudah murka begitu. Bahkan perusahaan ini sudah disebut biadab karena banyak pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Pertemuan di antara wakil menteri yang saat itu juga didampingi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, bahkan Kapolrestabes juga ikut hadir dalam sidak itu. Nah, memang sejak awal saya melihat sikap kooperatif ini tidak diberikan atau tidak ditunjukkan oleh pihak Diana. Wakil Menteri bersama perwakilan negara, pemerintah dalam hal ini adalah Pemkot Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada Kapolrestabes Surabaya, datang ke lokasi itu tidak segera dibukakan pintu. Di pintu utama itu harus menunggu sampai lebih dari 5 menit sebelum akhirnya memang bisa masuk, tapi tidak melalui pintu utama, melalui pintu lorong kecil gitu, sehingga masuk. Nah, dalam pertemuan itulah sebenarnya Wakil Menteri ingin melihat langsung, ingin mengecek langsung bagaimana keadaan, situasi, dan polemik yang terjadi di UD Sentosa Sil, sebuah usaha begitu, perusahaan yang distributor onderdil kendaraan. Di situ laporan yang muncul atau yang diterima adalah banyak ijazah karyawan yang ditahan oleh pihak Diana. Tercatat ada 30 ijazah karyawan yang saat ini masih tertahan di pabrik. Nah, namun ternyata kedatangan Wakil Menteri juga tidak diindahkan oleh Diana. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam pun di situ tidak menunjukkan Diana memberi keterangan yang pasti, memberi keterangan yang jelas, bahkan terus dianggap bulat, kemudian tidak segera menjelaskan apa yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi misteri sampai seberapa kuat sehingga seorang Diana, pengusaha perempuan dari Surabaya ini, yang kemarin tidak hanya wakil wali kota, ternyata wakil Menteri Tenaga Kerja pun merasa tidak dihargai. Negara pun tidak dihargai, saya tidak dihargai. Demikian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer. Nah, setelah pertemuan pun berlangsung, di situ pun tidak mencapai titik terang. Bahkan Wakil Menteri Tenaga Kerja sudah gusar atau sudah marah, sudah kesal. Inilah yang di pelanggaran ini yang disebutnya fatal, dan biarlah proses hukum polisi yang akan mendalami atau menyerahkan semua ini kepada proses hukum. Kita terus menunggu bagaimana seorang Diana yang terus membuat drama kepada para pejabat bersama karyawannya yang saat ini ditahan
kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini. Mungkin kita akan terus ikuti bagaimana perkembangan terkini, perkembangan proses demi proses untuk menguak seorang Diana yang saat ini menahan 30 ijazah karyawannya. Demikian rekan Adi yang bisa saya laporkan untuk para Tribunus semuanya kembali ke studio. Baik, terima kasih Faik atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kami juga melakukan sejumlah wawancara pihak terkait, berikut kami tampilkan. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Pada dasarnya sebetulnya kehadiran kami semua ke sini adalah ingin memberikan titik terang, ingin memberikan jalan tengah. Jadi kami ingin melindungi industri, ingin melindungi perusahaan agar bisa tetap jalan dengan baik. Tapi kita juga ingin melindungi hak dari tenaga kerja kita. Tetapi memang pada proses kunjungan kita hari ini dari pihak pemilik perusahaan, dari UD Sentul. Upaya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer untuk mengakhiri polemik penahanan ijazah di perusahaan milik Chen Huadiana tak membuahkan hasil. Wamenaker Immanuel tak bisa menahan kecewa atas ulah tidak kooperatif Diana selaku owner UD Sentosa Sale. Dalam pertemuan dengan Diana dan manajemen, Wamenaker melihat ada yang janggal dan juga ditutup-tutupi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan harian Surya, yaitu Faik Nuraini. Baik rekan Faik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan para Tribunus semuanya, ini kasus yang terus menyita perhatian publik dimanapun terkait dengan hubungan industrial. Sampai-sampai seorang Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer memberi atensi khusus dengan datang langsung ke lokasi pabrik atau perusahaan yang dipimpin oleh Chen Huadiana, ya seorang pengusaha perempuan yang semula ini berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan kemudian berbuntut pada urusan hukum dengan melaporkan seorang pemimpin di daerah Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya dilaporkan atas pencemaran nama baik oleh Diana. Nah, Tribunus, momen kemarin itu adalah momen di mana Wakil Menteri Tenaga Kerja yang mengatasnamakan, jadi di atas nama negara harus hadir untuk mencari solusi terbaik atas problematika antara karyawan dengan perusahaan penyedia spare part, underdeals, aneka kendaraan yang dimiliki oleh Diana. Nah, ternyata di luar dugaan, kehadiran seorang wakil menteri pun itu tidak membuat seorang Diana kooperatif. Nah, hal ini bahkan membuat murka seorang wakil menteri. Ya, Immanuel harus mengatakan kata-kata yang memang sudah di luar kendali, sampai karena saking kecewanya, saking sudah murka begitu. Bahkan perusahaan ini sudah disebut biadab karena banyak pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Pertemuan di antara wakil menteri yang saat itu juga didampingi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, bahkan Kapolrestabes juga ikut hadir dalam sidak itu. Nah, memang sejak awal saya melihat sikap kooperatif ini tidak diberikan atau tidak ditunjukkan oleh pihak Diana. Wakil Menteri bersama perwakilan negara, pemerintah dalam hal ini adalah Pemkot Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada Kapolrestabes Surabaya, datang ke lokasi itu tidak segera dibukakan pintu. Di pintu utama itu harus menunggu sampai lebih dari 5 menit sebelum akhirnya memang bisa masuk, tapi tidak melalui pintu utama, melalui pintu lorong kecil gitu, sehingga masuk. Nah, dalam pertemuan itulah sebenarnya Wakil Menteri
ingin melihat langsung, ingin mengecek langsung bagaimana keadaan, situasi dan polemik yang terjadi di UD Sentosasil, sebuah usaha begitu, perusahaan yang distributor onderdil kendaraan. Di situ laporan yang muncul atau yang diterima adalah banyak ijazah karyawan yang ditahan oleh pihak Diana. Tercatat ada 30 ijazah karyawan yang saat ini masih tertahan di pabrik. Nah, namun ternyata kedatangan wakil menteri juga tidak diindahkan oleh Diana. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam pun di situ tidak menunjukkan Diana memberi keterangan yang pasti, memberi keterangan yang jelas, bahkan terus dianggap bulat, kemudian tidak segera menjelaskan apa yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi misteri sampai seberapa kuat sehingga seorang Diana, pengusaha perempuan dari Surabaya ini, yang kemarin tidak hanya wakil wali kota, ternyata wakil Menteri Tenaga Kerja pun merasa tidak dihargai. Negara pun tidak dihargai, saya tidak dihargai. Demikian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Nah, setelah pertemuan pun berlangsung, di situ pun tidak mencapai titik terang. Bahkan Wakil Menteri Tenaga Kerja sudah gusar atau sudah marah, sudah kesal. Inilah yang di pelanggaran ini yang disebutnya fatal, dan biarlah proses hukum polisi yang akan mendalami atau menyerahkan semua ini kepada proses hukum. Kita terus menunggu bagaimana seorang Diana yang terus membuat drama kepada para pejabat bersama karyawannya yang saat ini ditahan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini. Mungkin kita akan terus ikuti bagaimana perkembangan terkini, perkembangan proses demi proses untuk menguak seorang Diana yang saat ini menahan 30 ijazah karyawannya. Demikian rekan Adi yang bisa saya laporkan untuk para Tribunus semuanya kembali ke studio. Baik, terima kasih Faik atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kami juga melakukan sejumlah wawancara pihak terkait, berikut kami tampilkan. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara nggak dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja, itu pelanggaran hukum. Dasarnya sebetulnya kehadiran kami semua ke sini adalah ingin memberikan titik terang, ingin memberikan jalan tengah. Jadi kami ingin melindungi industri, ingin melindungi perusahaan agar bisa tetap jalan dengan baik. Tapi kita juga ingin melindungi hak dari tenaga kerja kita. Tetapi memang pada proses kunjungan kita hari ini dari pihak pemilik perusahaan, dari UD Sentosa. Upaya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer untuk mengakhiri polemik penahanan ijazah di perusahaan milik Chen Huadiana tak membuahkan hasil. Wamenakar Immanuel tak bisa menahan kecewa atas ulah tidak kooperatif Diana selaku owner UD Sentosa Sale. Dalam pertemuan dengan Diana dan manajemen, Wamenakar melihat ada yang janggal dan juga ditutup-tutupi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan harian Surya, yaitu Faik Nuraini. Baik rekan Faik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan para Tribunus semuanya, ini kasus yang terus menyita perhatian publik dimanapun terkait dengan hubungan industrial. Sampai-sampai seorang wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer memberi atensi khusus dengan datang langsung ke lokasi pabrik atau perusahaan yang dipimpin oleh Chen Huadiana, ya, seorang pengusaha perempuan yang semula ini berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan kemudian berbuntut pada
urusan hukum dengan melaporkan seorang pemimpin di daerah Kota Surabaya, wakil wali kota Surabaya dilaporkan atas pencemaran nama baik oleh Diana. Nah, Tribuners, momen kemarin itu adalah momen di mana wakil Menteri Tenaga Kerja yang mengatasnamakan, jadi di atas nama negara harus hadir untuk mencari solusi terbaik atas problematika antara karyawan dengan perusahaan penyedia spare part, deals, aneka kendaraan yang dimiliki oleh Diana. Nah, ternyata di luar dugaan, kehadiran seorang wakil menteri pun itu tidak membuat seorang Diana kooperatif. Nah, hal ini bahkan membuat murka seorang wakil menteri. Ya, Emmanuel harus mengatakan kata-kata yang memang sudah di luar kendali, sampai karena saking kecewanya, saking sudah murka begitu. Bahkan perusahaan ini sudah disebut biadab karena banyak pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Pertemuan di antara wakil menteri yang saat itu juga didampingi oleh wakil wali kota Surabaya Armuji, bahkan Kapolrestabes juga ikut hadir dalam sidak itu. Nah, memang sejak awal saya melihat sikap kooperatif ini tidak diberikan atau tidak ditunjukkan oleh pihak Diana. Wakil menteri bersama perwakilan negara, pemerintah dalam hal ini adalah Pemkot Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada Kapolrestabes Surabaya, datang ke lokasi itu tidak segera dibukakan pintu. Di pintu utama itu harus menunggu sampai lebih dari 5 menit sebelum akhirnya memang bisa masuk, tapi tidak melalui pintu utama, melalui pintu lorong kecil gitu, sehingga masuk. Nah, dalam pertemuan itulah sebenarnya wakil menteri ingin melihat langsung, ingin mengecek langsung bagaimana keadaan, situasi, dan polemik yang terjadi di UD Sentosasil, sebuah usaha begitu, perusahaan yang distributor underdeal kendaraan. Di situ laporan yang muncul atau yang diterima adalah banyak ijazah karyawan yang ditahan oleh pihak Diana. Tercatat ada 30 ijazah karyawan yang saat ini masih tertahan di pabrik. Nah, namun ternyata kedatangan wakil menteri juga tidak diindahkan oleh Diana. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam pun di situ tidak menunjukkan Diana memberi keterangan yang pasti, memberi keterangan yang jelas, bahkan terus dianggap bulat, kemudian tidak segera menjelaskan apa yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi misteri sampai seberapa kuat sehingga seorang Diana, pengusaha perempuan dari Surabaya ini, yang kemarin tidak hanya wakil wali kota, ternyata wakil Menteri Tenaga Kerja pun merasa tidak dihargai. Negara pun tidak dihargai, saya tidak dihargai. Demikian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer. Nah, setelah pertemuan pun berlangsung, di situ pun tidak mencapai titik terang. Bahkan Wakil Menteri Tenaga Kerja sudah gusar atau sudah marah, sudah kesal. Inilah yang di pelanggaran ini yang disebutnya fatal, dan biarlah proses hukum polisi yang akan mendalami atau menyerahkan semua ini kepada proses hukum. Kita terus menunggu bagaimana seorang Diana yang terus membuat drama kepada para pejabat bersama karyawannya yang saat ini ditahan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini. Mungkin kita akan terus ikuti bagaimana perkembangan terkini, perkembangan proses demi proses untuk menguak seorang Diana yang
saat ini menahan 30 ijazah karyawannya. Demikian rekan Ari yang bisa saya laporkan untuk para tim semuanya kembali ke studio. Baik, terima kasih Faik atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kami juga melakukan sejumlah wawancara pihak terkait, berikut kami tampilkan. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara nggak dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Dasarnya sebetulnya kehadiran kami semua ke sini adalah ingin memberikan titik terang, ingin memberikan jalan tengah. Jadi kami ingin melindungi industri, ingin melindungi perusahaan agar bisa tetap jalan dengan baik. Tapi kita juga ingin melindungi hak dari tenaga kerja kita. Tetapi memang pada proses kunjungan kita hari ini dari pihak pemilik perusahaan, dari UD Sentra. Upaya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer untuk mengakhiri polemik penahanan ijazah di perusahaan milik Chen Huadiana tak membuahkan hasil. Wamenakar Immanuel tak bisa menahan kecewa atas ulah tidak kooperatif Diana selaku owner UD Sentosa Sale. Dalam pertemuan dengan Diana dan manajemen, Wamenakar melihat ada yang janggal dan juga ditutup-tutupi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan harian Surya, yaitu Faik Nuraini. Baik rekan Faik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan para tribunus semuanya, ini kasus yang terus menyita perhatian publik dimanapun terkait dengan hubungan industrial. Sampai-sampai seorang wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer, memberi atensi khusus dengan datang langsung ke lokasi pabrik atau perusahaan yang dipimpin oleh Chen Huadiana, ya, seorang pengusaha perempuan yang semula ini berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan kemudian berbuntut pada urusan hukum dengan melaporkan seorang pemimpin di daerah Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya dilaporkan atas pencemaran nama baik oleh Diana. Nah, Tribunus, momen kemarin itu adalah momen di mana Wakil Menteri Tenaga Kerja yang mengatasnamakan, jadi di atas nama negara harus hadir untuk mencari solusi terbaik atas problematika antara karyawan dengan perusahaan penyedia spare part, under deals, aneka kendaraan yang dimiliki oleh Diana. Nah, ternyata di luar dugaan, kehadiran seorang wakil menteri pun itu tidak membuat seorang Diana kooperatif. Nah, hal ini bahkan membuat murka seorang wakil menteri. Ya, Immanuel harus mengatakan kata-kata yang memang sudah di luar kendali, sampai karena saking kecewanya, saking sudah murka begitu. Bahkan perusahaan ini sudah disebut biadab karena banyak pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Pertemuan di antara wakil menteri yang saat itu juga didampingi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, bahkan Kapolrestabes juga ikut hadir dalam sidak itu. Nah, memang sejak awal saya melihat sikap kooperatif ini tidak diberikan atau tidak ditunjukkan oleh pihak Diana. Wakil Menteri bersama perwakilan negara, pemerintah dalam hal ini adalah Pemkot Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada Kapolrestabes Surabaya, datang ke lokasi itu tidak segera dibukakan pintu. Di pintu utama itu harus menunggu sampai lebih dari 5 menit sebelum akhirnya memang bisa masuk, tapi tidak melalui pintu utama, melalui pintu lorong kecil gitu, sehingga masuk. Nah, dalam pertemuan itulah sebenarnya Wakil Menteri ingin melihat langsung, ingin mengecek langsung bagaimana keadaan, situasi, dan polemik yang terjadi di UD Sentosa Sale, sebuah usaha begitu
perusahaan yang distributor onderdil kendaraan. Di situ laporan yang muncul atau yang diterima adalah banyak ijazah karyawan yang ditahan oleh pihak Diana. Tercatat ada 30 ijazah karyawan yang saat ini masih tertahan di pabrik. Nah, namun ternyata kedatangan Wakil Menteri juga tidak diindahkan oleh Diana. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam pun di situ tidak menunjukkan Diana memberi keterangan yang pasti, memberi keterangan yang jelas, bahkan terus dianggap bulat, kemudian tidak segera menjelaskan apa yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi misteri sampai seberapa kuat sehingga seorang Diana, pengusaha perempuan dari Surabaya ini, yang kemarin tidak hanya wakil wali kota, ternyata wakil Menteri Tenaga Kerja pun merasa tidak dihargai. Negara pun tidak dihargai, saya tidak dihargai. Demikian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Nah, setelah pertemuan pun berlangsung, di situ pun tidak mencapai titik terang. Bahkan Wakil Menteri Tenaga Kerja sudah gusar atau sudah marah, sudah kesal. Inilah yang di pelanggaran ini yang disebutnya fatal, dan biarlah proses hukum polisi yang akan mendalami atau menyerahkan semua ini kepada proses hukum. Kita terus menunggu bagaimana seorang Diana yang terus membuat drama kepada para pejabat bersama karyawannya yang saat ini ditahan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini. Mungkin kita akan terus ikuti bagaimana perkembangan terkini, perkembangan proses demi proses untuk menguak seorang Diana yang saat ini menahan 30 ijazah karyawannya. Demikian rekan Adi yang bisa saya laporkan untuk para tim semuanya kembali ke studio. Baik, terima kasih Faik atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kami juga melakukan sejumlah wawancara pihak terkait, berikut kami tampilkan. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara tidak dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja, itu pelanggaran hukum. Dasarnya sebetulnya kehadiran kami semua ke sini adalah ingin memberikan titik terang, ingin memberikan jalan tengah. Jadi kami ingin melindungi industri, ingin melindungi perusahaan agar bisa tetap jalan dengan baik. Tapi kita juga ingin melindungi hak dari tenaga kerja kita. Tetapi memang pada proses kunjungan kita hari ini dari pihak pemilik perusahaan, dari UD Sentul. Upaya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer untuk mengakhiri polemik penahanan ijazah di perusahaan milik Chen Huadiana tak membuahkan hasil. Wamenakar Immanuel tak bisa menahan kecewa atas ulah tidak kooperatif Diana selaku owner UD Sentosa Sale. Dalam pertemuan dengan Diana dan manajemen, Wamenakar melihat ada yang janggal dan juga ditutup-tutupi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan harian Surya, yaitu Faik Nuraini. Baik rekan Faik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan para tribun semuanya, ini kasus yang terus menyita perhatian publik dimanapun terkait dengan hubungan industrial. Sampai-sampai seorang Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer memberi atensi khusus dengan datang langsung ke lokasi pabrik atau perusahaan yang dipimpin oleh Chen Huadiana, ya, seorang pengusaha perempuan yang semula ini berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan kemudian berbuntut pada urusan hukum dengan melaporkan seorang pemimpin di daerah Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya dilaporkan atas pencemaran nama baik oleh Diana. Nah, Tribuners, momen kemarin itu adalah momen di mana Wakil
Menteri Tenaga Kerja yang mengatasnamakan, jadi di atas nama negara harus hadir untuk mencari solusi terbaik atas problematika antara karyawan dengan perusahaan penyedia spare part, underdeals, aneka kendaraan yang dimiliki oleh Diana. Nah, ternyata di luar dugaan, kehadiran seorang wakil menteri pun itu tidak membuat seorang Diana kooperatif. Nah, hal ini bahkan membuat murka seorang wakil menteri. Ya, Emmanuel harus mengatakan kata-kata yang memang sudah di luar kendali, sampai karena saking kecewanya, saking sudah murka begitu. Bahkan perusahaan ini sudah disebut biadab karena banyak pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Pertemuan di antara wakil menteri yang saat itu juga didampingi oleh wakil wali kota Surabaya Armuji, bahkan Kapolrestabes juga ikut hadir dalam sidak itu. Nah, memang sejak awal saya melihat sikap kooperatif ini tidak diberikan atau tidak ditunjukkan oleh pihak Diana. Wakil menteri bersama perwakilan negara, pemerintah dalam hal ini adalah Pemkot, wakil wali kota Surabaya Armuji, kemudian ada Kapolrestabes Surabaya, datang ke lokasi itu tidak segera dibukakan pintu. Di pintu utama itu harus menunggu sampai lebih dari 5 menit sebelum akhirnya memang bisa masuk, tapi tidak melalui pintu utama, melalui pintu lorong kecil gitu, sehingga masuk. Nah, dalam pertemuan itulah sebenarnya wakil menteri ingin melihat langsung, ingin mengecek langsung bagaimana keadaan, situasi, dan polemik yang terjadi di UD Sentosasil, sebuah usaha begitu, perusahaan yang distributor underdeal kendaraan. Di situ laporan yang muncul atau yang diterima adalah banyak ijazah karyawan yang ditahan oleh pihak Diana. Tercatat ada 30 ijazah karyawan yang saat ini masih tertahan di pabrik. Nah, namun ternyata kedatangan wakil menteri juga tidak diindahkan oleh Diana. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam pun di situ tidak menunjukkan Diana memberi keterangan yang pasti, memberi keterangan yang jelas, bahkan terus dianggap bulat, kemudian tidak segera menjelaskan apa yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi misteri sampai seberapa kuat sehingga seorang Diana, pengusaha perempuan dari Surabaya ini, yang kemarin tidak hanya wakil wali kota, ternyata wakil menteri tenaga kerja pun merasa tidak dihargai. Negara pun tidak dihargai, saya tidak dihargai. Demikian yang disampaikan oleh wakil menteri tenaga kerja Emmanuel Ebenezer. Nah, setelah pertemuan pun berlangsung, di situ pun tidak mencapai titik terang, bahkan wakil menteri tenaga kerja sudah gusar atau sudah marah, sudah kesal. Inilah yang di pelanggaran ini yang disebutnya fatal, dan biarlah proses hukum polisi yang akan mendalami atau menyerahkan semua ini kepada proses hukum. Kita terus menunggu bagaimana seorang Diana yang terus membuat drama kepada para pejabat bersama karyawannya yang saat ini ditahan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini. Mungkin kita akan terus ikuti bagaimana perkembangan terkini, perkembangan proses demi proses untuk menguak seorang Diana yang saat ini menahan 30 ijazah karyawannya. Demikian rekan Adi yang bisa saya laporkan untuk para tim semuanya kembali ke studio. Baik, terima kasih Faik atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
Kami juga melakukan sejumlah wawancara dengan pihak terkait, berikut kami tampilkan. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Dasarnya sebetulnya kehadiran kami semua ke sini adalah ingin memberikan titik terang, ingin memberikan jalan tengah. Jadi kami ingin melindungi industri, ingin melindungi perusahaan agar bisa tetap jalan dengan baik. Tapi kita juga ingin melindungi hak dari tenaga kerja kita. Tetapi memang pada proses kunjungan kita hari ini dari pihak pemilik perusahaan dari UD Sentul. Upaya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer untuk mengakhiri polemik penahanan ijazah di perusahaan milik Chen Huadiana tak membuahkan hasil. Wamenaker Immanuel tak bisa menahan kecewa atas ulah tidak kooperatif Diana selaku owner UD Sentosa Sale. Dalam pertemuan dengan Diana dan manajemen, Wamenaker melihat ada yang janggal dan juga ditutup-tutupi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan harian Surya, yaitu Faik Nuraini. Baik rekan Faik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan para tribun semuanya, ini kasus yang terus menyita perhatian publik dimanapun terkait dengan hubungan industrial. Sampai-sampai seorang wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer memberi atensi khusus dengan datang langsung ke lokasi pabrik atau perusahaan yang dipimpin oleh Chen Huadiana, ya, seorang pengusaha perempuan yang semula ini berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan kemudian berbuntut pada urusan hukum dengan melaporkan seorang pemimpin di daerah Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya dilaporkan atas pencemaran nama baik oleh Diana. Nah, Tribuners, momen kemarin itu adalah momen di mana Wakil Menteri Tenaga Kerja yang mengatasnamakan, jadi di atas nama negara harus hadir untuk mencari solusi terbaik atas problematika antara karyawan dengan perusahaan penyedia spare part, under deals, aneka kendaraan yang dimiliki oleh Diana. Nah, ternyata di luar dugaan, kehadiran seorang wakil menteri pun itu tidak membuat seorang Diana kooperatif. Nah, hal ini bahkan membuat murka seorang wakil menteri. Ya, Immanuel harus mengatakan kata-kata yang memang sudah di luar kendali, sampai karena saking kecewanya, saking sudah murka begitu. Bahkan perusahaan ini sudah disebut biadab karena banyak pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Pertemuan di antara wakil menteri yang saat itu juga didampingi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, bahkan Kapolrestabes juga ikut hadir dalam sidak itu. Nah, memang sejak awal saya melihat sikap kooperatif ini tidak diberikan atau tidak ditunjukkan oleh pihak Diana. Wakil Menteri bersama perwakilan negara, pemerintah dalam hal ini adalah Pemkot Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada Kapolrestabes Surabaya, datang ke lokasi itu tidak segera dibukakan pintu. Di pintu utama itu harus menunggu sampai lebih dari 5 menit sebelum akhirnya memang bisa masuk, tapi tidak melalui pintu utama, melalui pintu lorong kecil gitu, sehingga masuk. Nah, dalam pertemuan itulah sebenarnya Wakil Menteri ingin melihat langsung, ingin mengecek langsung bagaimana keadaan, situasi, dan polemik yang terjadi di UD Sentosa Sale, sebuah usaha begitu, perusahaan yang distributor underdeal kendaraan. Di situ laporan yang muncul atau yang diterima adalah banyak ijazah karyawan yang ditahan oleh pihak Diana.
tercatat ada 30 ijazah karyawan yang saat ini masih tertahan di di pabrik. Nah, namun ternyata kedatangan wakil menteri juga tidak diindahkan oleh Diana. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam pun di situ tidak menunjukkan Diana memberi keterangan yang pasti, memberi keterangan yang jelas, bahkan terus dianggap bulat, kemudian tidak segera menjelaskan apa yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi misteri sampai seberapa kuat sehingga seorang Diana, pengusaha perempuan dari Surabaya ini, yang kemarin tidak hanya wakil wali kota, ternyata wakil Menteri Tenaga Kerja pun merasa tidak dihargai. Negara pun tidak dihargai, saya tidak dihargai. Demikian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Nah, setelah pertemuan pun berlangsung, di situ pun tidak mencapai titik terang, bahkan Wakil Menteri Tenaga Kerja sudah gusar atau sudah marah, sudah kesal. Inilah yang di pelanggaran ini yang disebutnya fatal, dan biarlah proses hukum polisi yang akan mendalami atau menyerahkan semua ini kepada proses hukum. Kita terus menunggu bagaimana seorang Diana yang terus membuat drama kepada para pejabat bersama karyawannya yang saat ini ditahan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini. Mungkin kita akan terus ikuti bagaimana perkembangan terkini, perkembangan proses demi proses untuk menguak seorang Diana yang saat ini menahan 30 ijazah karyawannya. Demikian rekan Adi yang bisa saya laporkan untuk para Tribunus semuanya kembali ke studio. Baik, terima kasih Faik atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kami juga melakukan sejumlah wawancara pihak terkait, berikut kami tampilkan. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Pada dasarnya sebetulnya kehadiran kami semua ke sini adalah ingin memberikan titik terang, ingin memberikan jalan tengah. Jadi kami ingin melindungi industri, ingin melindungi perusahaan agar bisa tetap jalan dengan baik. Tapi kita juga ingin melindungi hak dari tenaga kerja kita. Tetapi memang pada proses kunjungan kita hari ini dari pihak pemilik perusahaan, dari UD Sentul. Upaya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer untuk mengakhiri polemik penahanan ijazah di perusahaan milik Chen Huadiana tak membuahkan hasil. Wamenaker Immanuel tak bisa menahan kecewa atas ulah tidak kooperatif Diana selaku owner UD Sentosa Sale. Dalam pertemuan dengan Diana dan manajemen, Wamenaker melihat ada yang janggal dan juga ditutup-tutupi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan harian Surya, yaitu Faik Nuraini. Baik, rekan Faik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan para Tribunus semuanya, ini kasus yang terus menyita perhatian publik dimanapun terkait dengan hubungan industrial. Sampai-sampai seorang wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer, memberi atensi khusus dengan datang langsung ke lokasi pabrik atau perusahaan yang dipimpin oleh Chen Huadiana, ya, seorang pengusaha perempuan yang semula ini berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan kemudian berbuntut pada urusan hukum dengan melaporkan seorang pemimpin di daerah Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya dilaporkan atas pencemaran nama baik oleh Diana. Nah, Tribunus, momen kemarin itu adalah momen di mana Wakil Menteri Tenaga Kerja yang mengatasnamakan, jadi di atas nama negara, harus hadir untuk mencari solusi terbaik atas problematika antara karyawan dengan
perusahaan penyedia spare part, underdeals, aneka kendaraan yang dimiliki oleh Diana. Nah, ternyata di luar dugaan, kehadiran seorang wakil menteri pun itu tidak membuat seorang Diana kooperatif. Nah, hal ini bahkan membuat murka seorang wakil menteri. Ya, Emmanuel harus mengatakan kata-kata yang memang sudah di luar kendali, sampai karena saking kecewanya, saking sudah murka begitu. Bahkan perusahaan ini sudah disebut biadab karena banyak pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Pertemuan di antara wakil menteri yang saat itu juga didampingi oleh wakil wali kota Surabaya Armuji, bahkan Kapolrestabes juga ikut hadir dalam sidak itu. Nah, memang sejak awal saya melihat sikap kooperatif ini tidak diberikan atau tidak ditunjukkan oleh pihak Diana. Wakil menteri bersama perwakilan negara, pemerintah dalam hal ini adalah Pemkot, wakil wali kota Surabaya Armuji, kemudian ada Kapolrestabes Surabaya, datang ke lokasi itu tidak segera dibukakan pintu. Di pintu utama itu harus menunggu sampai lebih dari 5 menit sebelum akhirnya memang bisa masuk, tapi tidak melalui pintu utama, melalui pintu lorong kecil gitu, sehingga masuk. Nah, dalam pertemuan itulah sebenarnya wakil menteri ingin melihat langsung, ingin mengecek langsung bagaimana keadaan, situasi, dan polemik yang terjadi di UD Sentosasil, sebuah usaha begitu, perusahaan yang distributor underdeal kendaraan. Di situ laporan yang muncul atau yang diterima adalah banyak ijazah karyawan yang ditahan oleh pihak Diana. Tercatat ada 30 ijazah karyawan yang saat ini masih tertahan di pabrik. Nah, namun ternyata kedatangan wakil menteri juga tidak diindahkan oleh Diana. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam pun di situ tidak menunjukkan Diana memberi keterangan yang pasti, memberi keterangan yang jelas, bahkan terus dianggap bulat, kemudian tidak segera menjelaskan apa yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi misteri sampai seberapa kuat sehingga seorang Diana, pengusaha perempuan dari Surabaya ini, yang kemarin tidak hanya wakil wali kota, ternyata wakil menteri tenaga kerja pun merasa tidak dihargai. Negara pun tidak dihargai, saya tidak dihargai. Demikian yang disampaikan oleh wakil menteri tenaga kerja Emmanuel Ebenezer. Nah, setelah pertemuan pun berlangsung, di situ pun tidak mencapai titik terang. Bahkan wakil menteri tenaga kerja sudah gusar atau sudah marah, sudah kesal. Inilah yang di pelanggaran ini yang disebutnya fatal, dan biarlah proses hukum polisi yang akan mendalami atau menyerahkan semua ini kepada proses hukum. Kita terus menunggu bagaimana seorang Diana yang terus membuat drama kepada para pejabat bersama karyawannya yang saat ini ditahan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini. Mungkin kita akan terus ikuti bagaimana perkembangan terkini, perkembangan proses demi proses untuk menguak seorang Diana yang saat ini menahan 30 ijazah karyawannya. Demikian rekan Adi yang bisa saya laporkan untuk para tim semuanya kembali ke studio. Baik, terima kasih Faik atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kami juga melakukan sejumlah wawancara pihak terkait, berikut kami tampilkan. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis,
Tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara kita dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Dasarnya sebetulnya kehadiran kami semua ke sini adalah ingin memberikan titik terang, ingin memberikan jalan tengah. Jadi kami ingin melindungi industri, ingin melindungi perusahaan agar bisa tetap jalan dengan baik. Tapi kita juga ingin melindungi hak dari tenaga kerja kita. Tetapi memang pada proses kunjungan kita hari ini dari pihak pemilik perusahaan, dari UD Sentul. Upaya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer untuk mengakhiri polemik penahanan ijazah di perusahaan milik Chen Huadiana tak membuahkan hasil. Wamenakar Immanuel tak bisa menahan kecewa atas ulah tidak kooperatif Diana selaku owner UD Sentosa Sale. Dalam pertemuan dengan Diana dan manajemen, Wamenakar melihat ada yang janggal dan juga ditutup-tutupi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan harian Surya, yaitu Faik Nuraini. Baik rekan Faik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan para tribunus semuanya, ini kasus yang terus menyita perhatian publik dimanapun terkait dengan hubungan industrial. Sampai-sampai seorang wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer, memberi atensi khusus dengan datang langsung ke lokasi pabrik atau perusahaan yang dipimpin oleh Chen Huadiana, ya, seorang pengusaha perempuan yang semula ini berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan kemudian berbuntut pada urusan hukum dengan melaporkan seorang pemimpin di daerah Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya dilaporkan atas pencemaran nama baik oleh Diana. Nah, Tribunus, momen kemarin itu adalah momen di mana Wakil Menteri Tenaga Kerja yang mengatasnamakan, jadi di atas nama negara, harus hadir untuk mencari solusi terbaik atas problematika antara karyawan dengan perusahaan penyedia spare part, underdeals, aneka kendaraan yang dimiliki oleh Diana. Nah, ternyata di luar dugaan, kehadiran seorang wakil menteri pun itu tidak membuat seorang Diana kooperatif. Nah, hal ini bahkan membuat murka seorang wakil menteri. Ya, Immanuel harus mengatakan kata-kata yang memang sudah di luar kendali, sampai karena saking kecewanya, saking sudah murka begitu. Bahkan perusahaan ini sudah disebut biadab karena banyak pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Pertemuan di antara wakil menteri yang saat itu juga didampingi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, bahkan Kapolrestabes juga ikut hadir dalam sidak itu. Nah, memang sejak awal saya melihat sikap kooperatif ini tidak diberikan atau tidak ditunjukkan oleh pihak Diana. Wakil Menteri bersama perwakilan negara, pemerintah dalam hal ini adalah Pemkot Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada Kapolrestabes Surabaya, datang ke lokasi itu tidak segera dibukakan pintu. Di pintu utama itu harus menunggu sampai lebih dari 5 menit sebelum akhirnya memang bisa masuk, tapi tidak melalui pintu utama, melalui pintu lorong kecil gitu, sehingga masuk. Nah, dalam pertemuan itulah sebenarnya Wakil Menteri ingin melihat langsung, ingin mengecek langsung bagaimana keadaan, situasi, dan polemik yang terjadi di UD Sentosa Sale, sebuah usaha begitu, perusahaan yang distributor underdeal kendaraan. Di situ laporan yang muncul atau yang diterima adalah banyak ijazah karyawan yang ditahan oleh pihak Diana. Tercatat ada 30 ijazah karyawan yang saat ini masih tertahan di pabrik. Nah, namun ternyata kedatangan Wakil Menteri
juga tidak diindahkan oleh Diana. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam pun di situ tidak menunjukkan Diana memberi keterangan yang pasti, memberi keterangan yang jelas, bahkan terus dianggap bulat, kemudian tidak segera menjelaskan apa yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi misteri sampai seberapa kuat sehingga seorang Diana, pengusaha perempuan dari Surabaya ini, yang kemarin tidak hanya wakil wali kota, ternyata wakil Menteri Tenaga Kerja pun merasa tidak dihargai. Negara pun tidak dihargai, saya tidak dihargai. Demikian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Nah, setelah pertemuan pun berlangsung, di situ pun tidak mencapai titik terang. Bahkan Wakil Menteri Tenaga Kerja sudah gusar atau sudah marah, sudah kesal. Inilah yang di pelanggaran ini yang disebutnya fatal, dan biarlah proses hukum polisi yang akan mendalami atau menyerahkan semua ini kepada proses hukum. Kita terus menunggu bagaimana seorang Diana yang terus membuat drama kepada para pejabat bersama karyawannya yang saat ini ditahan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini. Mungkin kita akan terus ikuti bagaimana perkembangan terkini, perkembangan proses demi proses untuk menguak seorang Diana yang saat ini menahan 30 ijazah karyawannya. Demikian rekan Adi yang bisa saya laporkan untuk para tim semuanya kembali ke studio. Baik, terima kasih Faik atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kami juga melakukan sejumlah wawancara pihak terkait, berikut kami tampilkan. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara nggak dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Dasarnya sebetulnya kehadiran kami semua ke sini adalah ingin memberikan titik terang, ingin memberikan jalan tengah. Jadi kami ingin melindungi industri, ingin melindungi perusahaan agar bisa tetap jalan dengan baik. Tapi kita juga ingin melindungi hak dari tenaga kerja kita. Tetapi memang pada proses kunjungan kita hari ini dari pihak pemilik perusahaan, dari UD Sentra. Upaya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer untuk mengakhiri polemik penahanan ijazah di perusahaan milik Chen Huadiana tak membuahkan hasil. Wamenakar Immanuel tak bisa menahan kecewa atas ulah tidak kooperatif Diana selaku owner UD Sentosa Sale. Dalam pertemuan dengan Diana dan manajemen, Wamenakar melihat ada yang janggal dan juga ditutup-tutupi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan harian Surya, yaitu Faik Nuraini. Baik, rekan Faik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan para tribuners semuanya, ini kasus yang terus menyita perhatian publik dimanapun terkait dengan hubungan industrial. Sampai-sampai seorang wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer memberi atensi khusus dengan datang langsung ke lokasi pabrik atau perusahaan yang dipimpin oleh Chen Huadiana, ya, seorang pengusaha perempuan yang semula ini berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan kemudian berbuntut pada urusan hukum dengan melaporkan seorang pemimpin di daerah Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya dilaporkan atas pencemaran nama baik oleh Diana. Nah, Tribuners, momen kemarin itu adalah momen di mana Wakil Menteri Tenaga Kerja yang mengatasnamakan, jadi di atas nama negara harus hadir untuk mencari solusi terbaik atas problematika antara karyawan dengan perusahaan penyedia spare part, under deals, aneka kendaraan yang dimiliki oleh Diana. Nah, ternyata di luar dugaan, kehadiran seorang wakil menteri pun itu tidak membuat seorang Diana
kooperatif. Nah, hal ini bahkan membuat murka seorang wakil menteri. Ya, Emmanuel harus mengatakan kata-kata yang memang sudah di luar kendali, sampai karena saking kecewanya, saking sudah murka begitu. Bahkan perusahaan ini sudah disebut biadab karena banyak pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Pertemuan di antara wakil menteri yang saat itu juga didampingi oleh wakil wali kota Surabaya Armuji, bahkan Kapolrestabes juga ikut hadir dalam sidak itu. Nah, memang sejak awal saya melihat sikap kooperatif ini tidak diberikan atau tidak ditunjukkan oleh pihak Diana. Wakil Menteri bersama perwakilan negara, pemerintah dalam hal ini adalah Pemkot Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada Kapolrestabes Surabaya, datang ke lokasi itu tidak segera dibukakan pintu. Di pintu utama itu harus menunggu sampai lebih dari 5 menit sebelum akhirnya memang bisa masuk, tapi tidak melalui pintu utama, melalui pintu lorong kecil gitu, sehingga masuk. Nah, dalam pertemuan itulah sebenarnya wakil menteri ingin melihat langsung, ingin mengecek langsung bagaimana keadaan, situasi, dan polemik yang terjadi di UD Sentosasil, sebuah usaha begitu, perusahaan yang distributor onderdil kendaraan. Di situ laporan yang muncul atau yang diterima adalah banyak ijazah karyawan yang ditahan oleh pihak Diana. Tercatat ada 30 ijazah karyawan yang saat ini masih tertahan di pabrik. Nah, namun ternyata kedatangan wakil menteri juga tidak diindahkan oleh Diana. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam pun di situ tidak menunjukkan Diana memberi keterangan yang pasti, memberi keterangan yang jelas, bahkan terus dianggap bulat, kemudian tidak segera menjelaskan apa yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi misteri sampai seberapa kuat sehingga seorang Diana, pengusaha perempuan dari Surabaya ini, yang kemarin tidak hanya wakil wali kota, ternyata wakil Menteri Tenaga Kerja pun merasa tidak dihargai. Negara pun tidak dihargai, saya tidak dihargai. Demikian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer. Nah, setelah pertemuan pun berlangsung, di situ pun tidak mencapai titik terang. Bahkan Wakil Menteri Tenaga Kerja sudah gusar atau sudah marah, sudah kesal. Inilah yang di pelanggaran ini yang disebutnya fatal, dan biarlah proses hukum polisi yang akan mendalami atau menyerahkan semua ini kepada proses hukum. Kita terus menunggu bagaimana seorang Diana yang terus membuat drama kepada para pejabat bersama karyawannya yang saat ini ditahan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini. Mungkin kita akan terus ikuti bagaimana perkembangan terkini, perkembangan proses demi proses untuk menguak seorang Diana yang saat ini menahan 30 ijazah karyawannya. Demikian rekan Adi yang bisa saya laporkan untuk para tim semuanya kembali ke studio. Baik, terima kasih baik atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kami juga melakukan sejumlah wawancara pihak terkait, berikut kami tampilkan. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara tidak dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah.
ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Pada dasarnya sebetulnya kehadiran kami semua ke sini adalah ingin memberikan titik terang, ingin memberikan jalan tengah. Jadi kami ingin melindungi industri, ingin melindungi perusahaan agar bisa tetap jalan dengan baik, tapi kita juga ingin melindungi hak dari tenaga kerja kita. Tetapi memang pada proses kunjungan kita hari ini dari pihak pemilik perusahaan, dari UD Sentul. Upaya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer untuk mengakhiri polemik penahanan ijazah di perusahaan milik Chen Huadiana tak membuahkan hasil. Wamenakar Immanuel tak bisa menahan kecewa atas ulah tidak kooperatif Diana selaku owner UD Sentosa Sale. Dalam pertemuan dengan Diana dan manajemen, Wamenakar melihat ada yang janggal dan juga ditutup-tutupi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan harian Surya, yaitu Faik Nuraini. Baik rekan Faik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan para tribun semuanya, ini kasus yang terus menyita perhatian publik dimanapun terkait dengan hubungan industrial. Sampai-sampai seorang wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer, memberi atensi khusus dengan datang langsung ke lokasi pabrik atau perusahaan yang dipimpin oleh Chen Huadiana, ya, seorang pengusaha perempuan yang semula ini berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan kemudian berbuntut pada urusan hukum dengan melaporkan seorang pemimpin di daerah Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya dilaporkan atas pencemaran nama baik oleh Diana. Nah, Tribuners, momen kemarin itu adalah momen di mana Wakil Menteri Tenaga Kerja yang mengatasnamakan, jadi di atas nama negara harus hadir untuk mencari solusi terbaik atas problematika antara karyawan dengan perusahaan penyedia spare part, underdeals, aneka kendaraan yang dimiliki oleh Diana. Nah, ternyata di luar dugaan, kehadiran seorang wakil menteri pun itu tidak membuat seorang Diana kooperatif. Nah, hal ini bahkan membuat murka seorang wakil menteri. Ya, Immanuel harus mengatakan kata-kata yang memang sudah di luar kendali, sampai karena saking kecewanya, saking sudah murka begitu. Bahkan perusahaan ini sudah disebut biadab karena banyak pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Pertemuan di antara wakil menteri yang saat itu juga didampingi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, bahkan Kapolrestabes juga ikut hadir dalam sidak itu. Nah, memang sejak awal saya melihat sikap kooperatif ini tidak diberikan atau tidak ditunjukkan oleh pihak Diana. Wakil Menteri bersama perwakilan negara, pemerintah dalam hal ini adalah Pemkot Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada Kapolrestabes Surabaya, datang ke lokasi itu tidak segera dibukakan pintu. Di pintu utama itu harus menunggu sampai lebih dari 5 menit sebelum akhirnya memang bisa masuk, tapi tidak melalui pintu utama, melalui pintu lorong kecil gitu, sehingga masuk. Nah, dalam pertemuan itulah sebenarnya Wakil Menteri ingin melihat langsung, ingin mengecek langsung bagaimana keadaan, situasi, dan polemik yang terjadi di UD Sentosa Sale, sebuah usaha begitu, perusahaan yang distributor underdeal kendaraan. Di situ laporan yang muncul atau yang diterima adalah banyak ijazah karyawan yang ditahan oleh pihak Diana. Tercatat ada 30 ijazah karyawan yang saat ini masih tertahan di pabrik. Nah, namun ternyata kedatangan wakil menteri juga tidak diindahkan oleh Diana. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam pun di situ tidak menunjukkan Diana memberi keterangan yang pasti, memberi keterangan yang jelas, bahkan terus dianggap
bulat, kemudian tidak segera menjelaskan apa yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi misteri sampai seberapa kuat sehingga seorang Diana, pengusaha perempuan dari Surabaya ini, yang kemarin tidak hanya wakil wali kota, ternyata wakil Menteri Tenaga Kerja pun merasa tidak dihargai. Negara pun tidak dihargai, saya tidak dihargai. Demikian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Nah, setelah pertemuan pun berlangsung, di situ pun tidak mencapai titik terang. Bahkan Wakil Menteri Tenaga Kerja sudah gusar atau sudah marah, sudah kesal. Inilah yang di pelanggaran ini yang disebutnya fatal, dan biarlah proses hukum polisi yang akan mendalami atau menyerahkan semua ini kepada proses hukum. Kita terus menunggu bagaimana seorang Diana yang terus membuat drama kepada para pejabat bersama karyawannya yang saat ini ditahan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini. Mungkin kita akan terus ikuti bagaimana perkembangan terkini, perkembangan proses demi proses untuk menguak seorang Diana yang saat ini menahan 30 ijazah karyawannya. Demikian rekan Adi yang bisa saya laporkan untuk para tim semuanya kembali ke studio. Baik, terima kasih Faik atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kami juga melakukan sejumlah wawancara pihak terkait, berikut kami tampilkan. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara tidak dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja, itu pelanggaran hukum. Dasarnya sebetulnya kehadiran kami semua ke sini adalah ingin memberikan titik terang, ingin memberikan jalan tengah. Jadi kami ingin melindungi industri, ingin melindungi perusahaan agar bisa tetap jalan dengan baik. Tapi kita juga ingin melindungi hak dari tenaga kerja kita. Tetapi memang pada proses kunjungan kita hari ini dari pihak pemilik perusahaan, dari UD Sentul. Upaya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer untuk mengakhiri polemik penahanan ijazah di perusahaan milik Chen Huadiana tak membuahkan hasil. Wamenaker Immanuel tak bisa menahan kecewa atas ulah tidak kooperatif Diana selaku owner UD Sentosa Sale. Dalam pertemuan dengan Diana dan manajemen, Wamenaker melihat ada yang janggal dan juga ditutup-tutupi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan harian Surya, yaitu Faik Nuraini. Baik rekan Faik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan para tribun semuanya, ini kasus yang terus menyita perhatian publik dimanapun terkait dengan hubungan industrial. Sampai-sampai seorang wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer memberi atensi khusus dengan datang langsung ke lokasi pabrik atau perusahaan yang dipimpin oleh Chen Huadiana, ya, seorang pengusaha perempuan yang semula ini berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan kemudian berbuntut pada urusan hukum dengan melaporkan seorang pemimpin di daerah Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya dilaporkan atas pencemaran nama baik oleh Diana. Nah, Tribuners, momen kemarin itu adalah momen di mana Wakil Menteri Tenaga Kerja yang mengatasnamakan, jadi di atas nama negara harus hadir untuk mencari solusi terbaik atas problematika antara karyawan dengan perusahaan penyedia spare part, under deals, aneka kendaraan yang dimiliki oleh Diana. Nah, ternyata di luar dugaan, kehadiran seorang wakil menteri pun itu tidak membuat seorang Diana kooperatif. Nah, hal ini bahkan membuat murka seorang wakil menteri. Ya, Immanuel harus mengatakan kata-kata yang memang sudah di luar kendali,
sampai karena saking kecewanya, saking sudah murka begitu, bahkan perusahaan ini sudah disebut biadab karena banyak pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Pertemuan di antara wakil menteri yang saat itu juga didampingi oleh wakil wali kota Surabaya Armuji, bahkan Kapolrestabes juga ikut hadir dalam sidak itu. Nah, memang sejak awal saya melihat sikap kooperatif ini tidak diberikan atau tidak ditunjukkan oleh pihak Diana. Wakil menteri bersama perwakilan negara, pemerintah dalam hal ini adalah Pemkot Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada Kapolrestabes Surabaya, datang ke lokasi itu tidak segera dibukakan pintu. Di pintu utama itu harus menunggu sampai lebih dari 5 menit sebelum akhirnya memang bisa masuk, tapi tidak melalui pintu utama, melalui pintu lorong kecil gitu, sehingga masuk. Nah, dalam pertemuan itulah sebenarnya wakil menteri ingin melihat langsung, ingin mengecek langsung bagaimana keadaan, situasi, dan polemik yang terjadi di UD Sentosa Sil, sebuah usaha begitu, perusahaan yang distributor onderdil kendaraan. Di situ laporan yang muncul atau yang diterima adalah banyak ijazah karyawan yang ditahan oleh pihak Diana. Tercatat ada 30 ijazah karyawan yang saat ini masih tertahan di pabrik. Nah, namun ternyata kedatangan wakil menteri juga tidak diindahkan oleh Diana. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam pun di situ tidak menunjukkan Diana memberi keterangan yang pasti, memberi keterangan yang jelas, bahkan terus dianggap bulat, kemudian tidak segera menjelaskan apa yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi misteri sampai seberapa kuat sehingga seorang Diana, pengusaha perempuan dari Surabaya ini, yang kemarin tidak hanya wakil wali kota, ternyata wakil menteri tenaga kerja pun merasa tidak dihargai. Negara pun tidak dihargai, saya tidak dihargai. Demikian yang disampaikan oleh wakil menteri tenaga kerja Emmanuel Ebenezer. Nah, setelah pertemuan pun berlangsung, di situ pun tidak mencapai titik terang, bahkan wakil menteri tenaga kerja sudah gusar atau sudah marah, sudah kesal. Inilah yang di pelanggaran ini yang disebutnya fatal, dan biarlah proses hukum polisi yang akan mendalami atau menyerahkan semua ini kepada proses hukum. Kita terus menunggu bagaimana seorang Diana yang terus membuat drama kepada para pejabat bersama karyawannya yang saat ini ditahan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini. Mungkin kita akan terus ikuti bagaimana perkembangan terkini, perkembangan proses demi proses untuk menguak seorang Diana yang saat ini menahan 30 ijazah karyawannya. Demikian rekan Adi yang bisa saya laporkan untuk para tim semuanya kembali ke studio. Baik, terima kasih Faik atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kami juga melakukan sejumlah wawancara pihak terkait, berikut kami tampilkan. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja, itu pelanggaran hukum. Pada dasarnya sebetulnya kehadiran kami semua ke sini adalah ingin memberikan titik terang, ingin memberikan jalan tengah. Jadi kami ingin melindungi industri, ingin melindungi perusahaan agar bisa tetap jalan dengan baik, tapi kita juga ingin melindungi hak dari tenaga kerja kita.
Tetapi memang pada proses kunjungan kita hari ini dari pihak pemilik perusahaan dari UD Sentul. Upaya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer untuk mengakhiri polemik penahanan ijazah di perusahaan milik Chen Huadiana tak membuahkan hasil. Wamenaker Immanuel tak bisa menahan kecewa atas ulah tidak kooperatif Diana selaku owner UD Sentosa Sale. Dalam pertemuan dengan Diana dan manajemen, Wamenaker melihat ada yang janggal dan juga ditutup-tutupi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan harian Surya, yaitu Faik Nuraini. Baik rekan Faik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan para tribuners semuanya, ini kasus yang terus menyita perhatian publik dimanapun terkait dengan hubungan industrial. Sampai-sampai seorang wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer, memberi atensi khusus dengan datang langsung ke lokasi pabrik atau perusahaan yang dipimpin oleh Chen Huadiana, ya, seorang pengusaha perempuan yang semula ini berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan kemudian berbuntut pada urusan hukum dengan melaporkan seorang pemimpin di daerah Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya dilaporkan atas pencemaran nama baik oleh Diana. Nah, Tribuners, momen kemarin itu adalah momen di mana Wakil Menteri Tenaga Kerja yang mengatasnamakan, jadi di atas nama negara harus hadir untuk mencari solusi terbaik atas problematika antara karyawan dengan perusahaan penyedia spare part, underdeals, aneka kendaraan yang dimiliki oleh Diana. Nah, ternyata di luar dugaan, kehadiran seorang wakil menteri pun itu tidak membuat seorang Diana kooperatif. Nah, hal ini bahkan membuat murka seorang wakil menteri. Ya, Immanuel harus mengatakan kata-kata yang memang sudah di luar kendali, sampai karena saking kecewanya, saking sudah murka begitu. Bahkan perusahaan ini sudah disebut biadab karena banyak pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Pertemuan di antara wakil menteri yang saat itu juga didampingi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, bahkan Kapolrestabes juga ikut hadir dalam sidak itu. Nah, memang sejak awal saya melihat sikap kooperatif ini tidak diberikan atau tidak ditunjukkan oleh pihak Diana. Wakil Menteri bersama perwakilan negara, pemerintah dalam hal ini adalah Pemkot Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada Kapolrestabes Surabaya, datang ke lokasi itu tidak segera dibukakan pintu. Di pintu utama itu harus menunggu sampai lebih dari 5 menit sebelum akhirnya memang bisa masuk, tapi tidak melalui pintu utama, melalui pintu lorong kecil gitu, sehingga masuk. Nah, dalam pertemuan itulah sebenarnya Wakil Menteri ingin melihat langsung, ingin mengecek langsung bagaimana keadaan, situasi, dan polemik yang terjadi di UD Sentosa Sale, sebuah usaha begitu, perusahaan yang distributor underdeal kendaraan. Di situ laporan yang muncul atau yang diterima adalah banyak ijazah karyawan yang ditahan oleh pihak Diana. Tercatat ada 30 ijazah karyawan yang saat ini masih tertahan di pabrik. Nah, namun ternyata kedatangan Wakil Menteri juga tidak diindahkan oleh Diana. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam pun di situ tidak menunjukkan Diana memberi keterangan yang pasti, memberi keterangan yang jelas, bahkan terus dianggap bulat, kemudian tidak segera menjelaskan apa yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi misteri sampai seberapa kuat sehingga seorang Diana, pengusaha perempuan dari Surabaya ini, yang kemarin
tidak hanya wakil wali kota, ternyata wakil Menteri Tenaga Kerja pun merasa tidak dihargai. Negara pun tidak dihargai, saya tidak dihargai. Demikian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Nah, setelah pertemuan pun berlangsung, di situ pun tidak mencapai titik terang. Bahkan Wakil Menteri Tenaga Kerja sudah gusar atau sudah marah, sudah kesal. Inilah yang di pelanggaran ini yang disebutnya fatal, dan biarlah proses hukum polisi yang akan mendalami atau menyerahkan semua ini kepada proses hukum. Kita terus menunggu bagaimana seorang Diana yang terus membuat drama kepada para pejabat bersama karyawannya yang saat ini ditahan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini. Mungkin kita akan terus ikuti bagaimana perkembangan terkini, perkembangan proses demi proses untuk menguak seorang Diana yang saat ini menahan 30 ijazah karyawannya. Demikian rekan Adi yang bisa saya laporkan untuk para Tribunus semuanya kembali ke studio. Baik, terima kasih Faik atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kami juga melakukan sejumlah wawancara pihak terkait, berikut kami tampilkan. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara nggak dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Dasarnya sebetulnya kehadiran kami semua ke sini adalah ingin memberikan titik terang, ingin memberikan jalan tengah. Jadi kami ingin melindungi industri, ingin melindungi perusahaan agar bisa tetap jalan dengan baik. Tapi kita juga ingin melindungi hak dari tenaga kerja kita. Tetapi memang pada proses kunjungan kita hari ini dari pihak pemilik perusahaan, dari UD Sentul. Upaya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer untuk mengakhiri polemik penahanan ijazah di perusahaan milik Chen Huadiana tak membuahkan hasil. Wamenaker Immanuel tak bisa menahan kecewa atas ulah tidak kooperatif Diana selaku owner UD Sentosa Sale. Dalam pertemuan dengan Diana dan manajemen, Wamenaker melihat ada yang janggal dan juga ditutup-tutupi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan harian Surya, yaitu Faik Nuraini. Baik rekan Faik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan para Tribunus semuanya, ini kasus yang terus menyita perhatian publik dimanapun terkait dengan hubungan industrial. Sampai-sampai seorang Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer memberi atensi khusus dengan datang langsung ke lokasi pabrik atau perusahaan yang dipimpin oleh Chen Huadiana, ya seorang pengusaha perempuan yang semula ini berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan kemudian berbuntut pada urusan hukum dengan melaporkan seorang pemimpin di daerah Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya dilaporkan atas pencemaran nama baik oleh Diana. Nah, Tribunus, momen kemarin itu adalah momen di mana Wakil Menteri Tenaga Kerja yang mengatasnamakan, jadi di atas nama negara harus hadir untuk mencari solusi terbaik atas problematika antara karyawan dengan perusahaan penyedia spare part, deals, aneka kendaraan yang dimiliki oleh Diana. Nah, ternyata di luar dugaan, kehadiran seorang wakil menteri pun itu tidak membuat seorang Diana kooperatif. Nah, hal ini bahkan membuat murka seorang wakil menteri. Ya, Immanuel harus mengatakan kata-kata yang memang sudah di luar kendali, sampai karena saking kecewanya, saking sudah murka begitu. Bahkan perusahaan ini sudah disebut biadab karena banyak pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Pertemuan di antara
wakil menteri yang saat itu juga didampingi oleh wakil wali kota Surabaya Armuji, bahkan Kapolrestabes juga ikut hadir dalam sidak itu. Nah, memang sejak awal saya melihat sikap kooperatif ini tidak diberikan atau tidak ditunjukkan oleh pihak Diana. Wakil menteri bersama perwakilan negara, pemerintah dalam hal ini adalah Pemkot Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada Kapolrestabes Surabaya, datang ke lokasi itu tidak segera dibukakan pintu. Di pintu utama itu harus menunggu sampai lebih dari 5 menit sebelum akhirnya memang bisa masuk, tapi tidak melalui pintu utama, melalui pintu lorong kecil gitu, sehingga masuk. Nah, dalam pertemuan itulah sebenarnya wakil menteri ingin melihat langsung, ingin mengecek langsung bagaimana keadaan, situasi, dan polemik yang terjadi di UD Sentosasil, sebuah usaha begitu, perusahaan yang distributor onderdil kendaraan. Di situ laporan yang muncul atau yang diterima adalah banyak ijazah karyawan yang ditahan oleh pihak Diana. Tercatat ada 30 ijazah karyawan yang saat ini masih tertahan di pabrik. Nah, namun ternyata kedatangan wakil menteri juga tidak diindahkan oleh Diana. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam pun di situ tidak menunjukkan Diana memberi keterangan yang pasti, memberi keterangan yang jelas, bahkan terus dianggap bulat, kemudian tidak segera menjelaskan apa yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi misteri sampai seberapa kuat sehingga seorang Diana, pengusaha perempuan dari Surabaya ini, yang kemarin tidak hanya wakil wali kota, ternyata wakil menteri tenaga kerja pun merasa tidak dihargai. Negara pun tidak dihargai, saya tidak dihargai. Demikian yang disampaikan oleh wakil menteri tenaga kerja Emmanuel Ebenezer. Nah, setelah pertemuan pun berlangsung, di situ pun tidak mencapai titik terang, bahkan wakil menteri tenaga kerja sudah gusar atau sudah marah, sudah kesal. Inilah yang di pelanggaran ini yang disebutnya fatal, dan biarlah proses hukum polisi yang akan mendalami atau menyerahkan semua ini kepada proses hukum. Kita terus menunggu bagaimana seorang Diana yang terus membuat drama kepada para pejabat bersama karyawannya yang saat ini ditahan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini. Mungkin kita akan terus ikuti bagaimana perkembangan terkini, perkembangan proses demi proses untuk menguak seorang Diana yang saat ini menahan 30 ijazah karyawannya. Demikian rekan Adi yang bisa saya laporkan untuk para tim semuanya kembali ke studio. Baik, terima kasih baik atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kami juga melakukan sejumlah wawancara pihak terkait, berikut kami tampilkan. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara tidak dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja, itu pelanggaran hukum. Dasarnya sebetulnya kehadiran kami semua ke sini adalah ingin memberikan titik terang, ingin memberikan jalan tengah. Jadi kami ingin melindungi industri, ingin melindungi perusahaan agar bisa tetap jalan dengan baik, tapi kita juga ingin melindungi hak dari tenaga kerja kita. Tetapi memang pada proses kunjungan kita hari ini dari pihak pemilik perusahaan, dari UD Sentosa. Upaya Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer untuk mengakhiri polemik penahanan ijazah di perusahaan milik Chen Hua Diana tak membuahkan hasil.
Wamenakar Emmanuel tak bisa menahan kecewa atas ulah tidak kooperatif Diana selaku owner UD Sentosa Sale. Dalam pertemuan dengan Diana dan manajemen, Wamenakar melihat ada yang janggal dan juga ditutup-tutupi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan harian Surya, yaitu Faik Nuraini. Baik rekan Faik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan para tribuners semuanya, ini kasus yang terus menyita perhatian publik dimanapun terkait dengan hubungan industrial. Sampai-sampai seorang wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer, memberi atensi khusus dengan datang langsung ke lokasi pabrik atau perusahaan yang dipimpin oleh Jan Wadiana, ya, seorang pengusaha perempuan yang semula ini berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan kemudian berbuntut pada urusan hukum dengan melaporkan seorang pemimpin di daerah Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya dilaporkan atas pencemaran nama baik oleh Diana. Nah, Tribuners, momen kemarin itu adalah momen di mana Wakil Menteri Tenaga Kerja yang mengatasnamakan, jadi di atas nama negara harus hadir untuk mencari solusi terbaik atas problematika antara karyawan dengan perusahaan penyedia spare part, underdeals, aneka kendaraan yang dimiliki oleh Diana. Nah, ternyata di luar dugaan, kehadiran seorang wakil menteri pun itu tidak membuat seorang Diana kooperatif. Nah, hal ini bahkan membuat murka seorang wakil menteri. Ya, Emmanuel harus mengatakan kata-kata yang memang sudah di luar kendali, sampai karena saking kecewanya, saking sudah murka begitu. Bahkan perusahaan ini sudah disebut biadab karena banyak pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Pertemuan di antara wakil menteri yang saat itu juga didampingi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, bahkan Kapolrestabes juga ikut hadir dalam sidak itu. Nah, memang sejak awal saya melihat sikap kooperatif ini tidak diberikan atau tidak ditunjukkan oleh pihak Diana. Wakil Menteri bersama perwakilan negara, pemerintah dalam hal ini adalah Pemkot Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kemudian ada Kapolrestabes Surabaya, datang ke lokasi itu tidak segera dibukakan pintu. Di pintu utama itu harus menunggu sampai lebih dari 5 menit sebelum akhirnya memang bisa masuk, tapi tidak melalui pintu utama, melalui pintu lorong kecil gitu, sehingga masuk. Nah, dalam pertemuan itulah sebenarnya Wakil Menteri ingin melihat langsung, ingin mengecek langsung bagaimana keadaan, situasi, dan polemik yang terjadi di UD Sentosa Sale, sebuah usaha begitu, perusahaan yang distributor underdeal kendaraan. Di situ laporan yang muncul atau yang diterima adalah banyak ijazah karyawan yang ditahan oleh pihak Diana. Tercatat ada 30 ijazah karyawan yang saat ini masih tertahan di pabrik. Nah, namun ternyata kedatangan wakil menteri juga tidak diindahkan oleh Diana. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam pun di situ tidak menunjukkan Diana memberi keterangan yang pasti, memberi keterangan yang jelas, bahkan terus dianggap bulat, kemudian tidak segera menjelaskan apa yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi misteri sampai seberapa kuat sehingga seorang Diana, pengusaha perempuan dari Surabaya ini, yang kemarin tidak hanya wakil wali kota, ternyata wakil Menteri Tenaga Kerja pun merasa tidak dihargai. Negara pun tidak dihargai, saya tidak dihargai. Demikian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer. Nah,
setelah pertemuan pun berlangsung, di situ pun tidak mencapai titik terang. Bahkan Wakil Menteri Tenaga Kerja sudah gusar atau sudah marah, sudah kesal. Inilah yang di pelanggaran ini yang disebutnya fatal, dan biarlah proses hukum polisi yang akan mendalami atau menyerahkan semua ini kepada proses hukum. Kita terus menunggu bagaimana seorang Diana yang terus membuat drama kepada para pejabat bersama karyawannya yang saat ini ditahan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini. Mungkin kita akan terus ikuti bagaimana perkembangan terkini, perkembangan proses demi proses untuk menguak